22010055. Saya akan menjelaskan tentang definisi aktivitas. Jadi, definisi aktivitas itu aktivitas yang menghasilkan dokumen, laporan, dan perangkat Work Breakdown Struktur atau WBS. Jadi WBS itu atau manajemen proyek untuk membagi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Nah, yang pertama itu ada struktur rincian pekerjaan. Jadi WBS itu mengembangkan, mengelompokkan untuk mengatur seluruh jalannya proyek. Kemudian yang kedua ada pernyataan cakupan yang membuat keputusan dan mengembangkan pemahaman stakeholder atau pemangku kepentingan. Dan yang ketiga itu informasi historis, kegiatan yang diperlukan pada proyek-proyek yang sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada kendala dalam manajemen proyek itu contohnya seperti durasi aktivitas. Dan yang kelima itu asumsi yang mempengaruhi aspek perencanaan proyek. Dan terakhir ada penilaian ahli yang menilai dari banyaknya sumber itu contohnya ada konsultan, pemangku kepentingan atau stakeholder, dan pelanggan. Berikutnya ada alat dan teknik untuk definisi aktivitas. Itu ada dua. Yang pertama dekomposisi, itu pembagian komponen untuk mengontrol manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan. Dan yang kedua itu ada template, di mana daftar aktivitas dari WBS itu harus sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya ada output dari definisi aktivitas. Itu yang pertama daftar kegiatan. Daftar kegiatan itu sesuai kegiatan yang dilakukan agar tim memahami cara kerja. Kemudian yang kedua ada rincian pendukung yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam asumsi, dokumentasi, dan kendala. Yang terakhir ada pembaruan struktur rincian pekerjaan, itu memperbarui aktivitas yang hilang, hasil yang hilang, atau yang tidak jelas. Berikutnya ada pengurutan aktivitas, di mana aktivitas itu diurutkan secara akurat untuk pengembangan jadwal yang realistis dan dapat dicapai dengan bantuan perangkat lunak. Yang pertama itu ada daftar aktivitas, jadi agar semua tim itu paham akan cara kerja. Kedua ada deskripsi produk, itu menjelaskan karakteristik produk dalam tata letak dan subsistem proyek. Ketiga ada ketergantungan wajib, itu melibatkan fisik dalam pelaksanaannya. Keempat itu ketergantungan diskresioner, itu dapat mempengaruhi sehingga dilakukan dengan hati-hati. Kelima ada ketergantungan eksternal, itu perguruan perangkat lunak. Keenam itu ada tonggak-tonggak atau akhir dari kegiatan manajemen proyek. Selanjutnya ada alat dan teknik untuk pengurutan aktivitas. Yang pertama itu menggunakan metode diagram prioritas atau Precedence Diagramming Method atau PDM. Itu paling sering digunakan dalam manajemen proyek dengan menggunakan teknik AON atau Activity on Note untuk penjadwalan proyek dalam memetakan tugas, durasi, dan ketergantungan. Jadi PDM ini menggunakan hubungan logis antara jadwal untuk membangun diagram jaringan. Dalam penerapannya itu yang pertama ada finish to start, itu contohnya dari A ke B. Kedua ada start to finish dari B ke A. Ketiga ada start to start, itu dari A ke D. Kemudian yang terakhir ada finish to finish, itu dari C ke F. Pembahasan pertama selesai. Yuk kita lanjut guys ke pembahasan kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aula Yunia dengan NIM 22010033. Pada penjelasan kali ini saya masih membahas mengenai alat dan teknik untuk pengurutan aktivitas. Yang kedua ini ada metode diagram panah atau Raw Diagramming Method yang disingkat ADM. Teknik ADM ini digunakan dalam manajemen proyek untuk memodelkan berbagai aktivitas dalam sebuah jaringan proyek. Nah, teknik ADM ini memiliki beberapa komponen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambarnya. Komponen yang pertama ini ada node atau simpul. Simpul ini digunakan untuk menghubungkan berbagai aktivitas dalam sebuah jaringan proyek. Yang kedua ada panah. Arah panah ini yang menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir dalam manajemen proyek. Dan yang tiga ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini biasanya digunakan untuk menunjukkan berbagai aktivitas tiruan yang tujuannya untuk menghubungkan hubungan yang logis dan benar. Tujuan dari metode diagram panah ini adalah untuk menunjukkan jalur kritis pada proyek, yaitu urutan aktivitas yang paling lama menyelesaikan dalam sebuah proyek. Nah, yang ketiga ini ada metode diagram kondisional. Teknik diagram seperti Graph Visual Evaluation and Review Technique atau disingkat GERT dan model sistem dinamis memungkinkan ketidakpastian dalam proyek. Misalnya, pengujian yang harus dilakukan lebih dari satu kali atau cabang kondisional seperti adanya pembaruan desain yang diperlukan jika inspeksi mendeteksi kesalahan. Nah, yang keempat ada template jaringan, yaitu mempercepat persiapan diagram jaringan proyek yang disebut dengan subnet atau fragnet.
Subnet ini digunakan dalam proyek jika proyek memiliki fitur identik seperti lantai di gedung perkantoran yang bertingkat tinggi atau fase awal proyek pengembangan. Pada selanjutnya ada pembahasan mengenai output dari urutan aktivitas. Output dari urutan aktivitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diagram proyek, yaitu tampilan skematis dari aktivitas proyek dan hubungan logis atau ketergantungan di berbagai aktivitas. Nah, diagram tersebut mencakup detail lengkap proyek dan memiliki lebih dari satu aktivitas ringkasan. Yang kedua ini ada pembaruan daftar aktivitas, yaitu definisi aktivitas yang menghasilkan pembaruan pada WBS untuk mencangkup hubungan yang logis dan benar. Nah, pada pembahasan selanjutnya mengenai perkiraan durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas adalah proses untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas pada proyek. Estimasi durasi aktivitas ini yang pertama ada daftar aktivitas, yaitu semua kegiatan yang dilakukan pada proyek untuk membantu dan memahami bahwa daftar lengkap dan tugas dikerjakan secara profesional. Yang kedua ini ada kendala. Kendala ini adalah faktor yang membatasi pilihan tim dalam manajemen proyek. Yang ketiga ada asumsi. Asumsi ini adalah perkiraan dan harapan yang diasumsikan berlaku selama pelaksanaan proyek. Yang keempat ada pernyataan sumber daya, yaitu jumlah ketersediaan sumber daya sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi durasi aktivitas. Yang kelima ada informasi historis, yaitu data yang sebelumnya bisa digunakan sebagai referensi untuk memperkirakan durasi. Dan yang terakhir ada resiko. Resiko ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada resiko positif sebagai peluang dan resiko negatif sebagai ancaman. Nah, pada pembahasan selanjutnya ini mengenai alat dan teknik yang digunakan untuk memperkirakan durasi aktivitas. Yang pertama ini ada penilaian ahli, yaitu menilai masukan dari berbagai sumber unit dalam organisasi yang melakukan, misalnya pada pemangku kepentingan, asosiasi profesional, dan teknis. Dan yang kedua ada estimasi analog, yaitu durasi proyek yang serupa yang sebelumnya menggunakan referensi untuk memperkirakan durasi baru. Yang ketiga ada durasi berbasis kuantitatif, yaitu durasi berdasarkan jumlah pekerjaan. Dan yang keempat ada cadangan waktu, yaitu menambah waktu ekstra untuk mengantisipasi jika terjadi resiko yang tidak terduga. Nah, jadi gitu guys pembahasan kedua. Next ke pembahasan ketiga, simak ya. Pengembangan jadwal. Pengembangan jadwal adalah menentukan tanggal mulai dan selesai untuk aktivitas proyek. Proses pengembangan jadwal bersama dengan proses yang memberikan masukan, terutama estimasi durasi dan estimasi biaya, sebelum penentuan jadwal proyek. Sebelum penentuan jadwal proyek ada 10 tahap. Yang pertama, diagram jaringan proyek. Diagram jaringan proyek adalah representasi grafis dari semua aktivitas dalam suatu proyek yang menunjukkan urutan dan hubungan antar aktivitas. Yang kedua, estimasi durasi aktivitas adalah proses memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam proyek. Ketiga, persyaratan sumber daya merujuk pada semua sumber daya seperti manusia, material, peralatan, yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas dalam proyek. Keempat, deskripsi kumpulan sumber daya. Deskripsi kumpulan sumber daya adalah rincian tentang semua sumber daya yang tersedia dan digunakan dalam proyek, termasuk spesifikasi, kuantitas, dan ketersediaan mereka selama periode proyek. Kelima, kalender. Kalender dalam konteks manajemen proyek adalah jadwal waktu yang menunjukkan kepada kapan aktivitas ini akan dilaksanakan, termasuk tanggal mulai dan selesai, serta hasil kerja yang relevan. Keenam, adanya kendala. Kendala adalah batasan atau faktor pembatas yang mempengaruhi pelaksanaan proyek seperti waktu, biaya, sumber daya, dan spesifikasi teknis yang harus dipatuhi. Ketujuh, asumsi. Asumsi adalah pernyataan atau keyakinan yang diambil oleh sebagai kebenaran tanpa bukti saat merencanakan proyek. Kedelapan, lead and lag. Lead adalah waktu untuk tambahan yang diberikan untuk memulai aktivitas sebelum aktivitasnya selesai. Sedangkan lag adalah penundaan antara dua aktivitas di mana satu aktivitas tidak dapat dimulai sampai setelah aktivitas lainnya selesai. Kesembilan, rencana manajemen resiko adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana resiko akan diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola sepanjang siklus hidup proyek. 10. Adanya atribut aktivitas. Atribut aktivitas adalah informasi tambahan tentang setiap aktivitas dalam proyek, termasuk durasi, biaya, sumber daya yang diperlukan, dan ketergantungan dengan adanya aktivitas lain.
Alat dan teknis untuk pengembangan jadwal. Alat dan teknis untuk pengembangan jadwal ada 6. Yang pertama, analisis matematis. Menggunakan model matematis untuk memprediksi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Kedua, ada kompresi durasi. Kompresi durasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang dapat dipercepat untuk mengurangi total durasi proyek. Ketiga, simulasi. Simulasi untuk memanfaatkan perangkat lunak untuk mensimulasikan berbagai skenario dan hasilnya. Keempat, ada heuristik pemerataan sumber daya. Metode ini untuk mendistribusikan sumber daya secara efisien di seluruh aktivitas. Kelima, perangkat lunak. Perangkat lunak manajemen proyek, seperti Microsoft Project atau Trello untuk merencanakan, melacak, dan mengelola proyek. Keenam, struktur pengkodaan. Struktur pengkodaan ini sistem pengkodaan untuk mengorganisir dan mengelompokkan aktivitas dalam proyek. Selanjutnya ada output dari pengembangan jadwal. Output dari pengembangan jadwal yang pertama adanya jadwal proyek. Jadwal proyek juga dapat disajikan dalam bentuk ringkasan atau jadwal induk secara terperinci. Meskipun dapat disajikan dalam bentuk tabel, lebih sering disajikan secara grafis. Pada tabel di samping menunjukkan tabel diagram jaringan proyek dengan tanggal yang menunjukkan tanggal mulai dan selesai tanpa adanya informasi. Pada tabel di samping juga menunjukkan diagram batang, yaitu menunjukkan awal dan akhir aktivitas, tanggal akhir, serta durasi yang diharapkan, dan terkadang menunjukkan ketergantungan. Mereka relatif mudah dibaca dan sering digunakan dalam presentasi manajemen. Pada tabel di samping juga tabel grafik tonggak mirip dengan tabel grafik batang, namun hanya mengidentifikasi jadwal mulai atau selesainya penyerahan utama dan antarmuka eksternal utama. Kedua, detail pendukung. Detail pendukung ini mencakup dokumentasi semua asumsi dan kendala yang teridentifikasi. Ketiga, rencana manajemen jadwal. Rencana manajemen jadwal juga termasuk perubahan terhadap jadwal akan dikelola, bisa formal atau informal. Sangat rinci atau dibingkai secara luas berdasarkan kebutuhan proyek. Dan keempat, adanya pembaruan kebutuhan sumber daya yang memiliki dampak yang signifikan berdampak pada estimasi awal kebutuhan sumber daya. Selanjutnya ada kontrol jadwal. Pengendalian jadwal berkaitan dengan A. Mempengaruhi faktor-faktor yang menciptakan perubahan jadwal untuk memastikan bahwa perubahan disetujui. B. Menentukan bahwa jadwal telah berubah. Dan C. Mengelola perubahan aktual saat dan sebagaimana perubahan itu terjadi. Yang pertama adanya jadwal proyek. Jadwal proyek ini alat yang penting untuk mengelola waktu, mengkoordinasikan tugas, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Yang kedua, laporan kinerja. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaannya tugas dan fungsi yang dipercayakan. Yang ketiga, permintaan perubahan, proposal formal untuk mengubah produk atau juga sistem yang sering terjadi dalam manajemen proyek. Keempat, rencana manajemen jadwal adalah rencana yang didokumentasikan yang menjelaskan bahwa bagaimana jadwal proyek akan dibuat, dipantau, dan dikelola. Yang terakhir, adanya alat dan teknik untuk kontrol jadwal. Alat dan teknik untuk kontrol jadwal ini yang pertama adanya sistem kendali perubahan jadwal, yaitu prosedur yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan perubahan yang terjadi pada sebuah jadwal proyek. Yang kedua, teknik pengukuran kinerja yang mencakup metode untuk mengevaluasi kemajuan proyek terhadap rencana awal. Yang ketiga, perencanaan tambahan. Perencanaan tambahan ini proses yang menyesuaikan rencana proyek berdasarkan informasi terbaru ataupun perubahan kondisi. Keempat, perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek ini adalah alat digital yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Dan kelima, analisis varian teknik yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual proyek dengan rencana awalnya. Jadi gitu teman-teman pembahasan ketiga, next pembahasan keempat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nurfadila. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah dijelaskan oleh Rara. Output dari kontrol jadwal. Nah, output dari kontrol jadwal ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada pembaruan jadwal. Nah, modifikasi terhadap informasi jadwal yang digunakan untuk mengelola proyek. Yang kedua ada tindakan korektif, menyelaraskan kinerja jadwal mendatang yang diharapkan dengan rencana proyek. Tindakan korektif juga memerlukan analisis akar penyebab untuk mengidentifikasi pemulihan jadwal. Nah, yang ketiga ada pelajaran yang dipetik. Tindakan perbaikan yang dipilih dan jelas pelajaran lain yang dipetik
pengendalian jadwal harus didokumentasikan. Nah, selanjutnya ada perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya ini melibatkan penentuan sumber daya fisik, orang, peralatan, material, dan berapa jumlah masing-masing yang harus digunakan dan kapan sih sumber daya tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek. Yang pertama ada struktur rincian, yang kedua ada informasi historis, yang ketiga ada pernyataan cakupan, yang keempat ada deskripsi kumpulan sumber daya, yang kelima ada kebijakan organisasi, dan yang keenam ada estimasi durasi aktivitas. Nah, selanjutnya ada alat dan teknik untuk perencanaan sumber daya. Yang pertama ada penilaian ahli. Nah, penilaian ahli ini diperlukan untuk menilai masukan dari berbagai sumber termasuk unit lain dalam organisasi yang akan melakukan konsultan. Yang kedua, identifikasi alternatif. Identifikasi alternatif ini menghasilkan pendekatan yang berbeda terhadap proyek. Dan yang ketiga, perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek ini adalah alat yang membantu untuk mengukur kumpulan dari sumber daya tersebut. Selanjutnya ada output dari perencanaan sumber daya. Persyaratan sumber daya itu uraian tentang jenis sumber daya apa yang dibutuhkan dan dalam jumlah berapa untuk setiap elemen pada level terendah atau bisa disebut dengan WBS. Dan yang selanjutnya ada perkiraan biaya. Estimasi biaya melibatkan pengembangan pemikiran biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Estimasi biaya mencakup identifikasi dan perkembangan berbagai alternatif biaya, misalnya di sebagian besar area aplikasi, pekerjaan tambahan selama fase desain secara luas dianggap berpotensi mengurangi biaya fase produk. Nah, yang pertama ada struktur rincian pekerjaan, yang kedua ada persyaratan sumber daya, yang ketiga ada tarif sumber daya, yang keempat ada estimasi durasi aktivitas, yang kelima ada publikasi estimasi, yang keenam ada informasi historis, yang ketujuh ada bagian akun, dan yang kedelapan ada resiko. Nah, selanjutnya ada alat dan teknik untuk estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi analog. Estimasi analog ini disebut estimasi top down, yang berarti menggunakan biaya aktual dari proyek serupa sebelumnya sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Yang kedua ada permodelan parametrik atau penggunaan karakteristik proyek atau parameter dalam model matematika ini untuk memperkirakan biaya proyek. Nah, yang ketiga ada estimasi bottom up yang melibatkan estimasi biaya aktivitas individual atau paket pekerjaan, kemudian meringkas atau menggabungkan estimasi individual untuk mendapatkan total proyek. Yang keempat ada alat-alat komputerisasi atau perangkat lunak manajemen proyek dan alat-alat simulasi atau statistik lainnya yang digunakan secara luas untuk membantu estimasi biaya, yang dapat menyederhanakan penggunaan alat-alat serta memfasilitasi pertimbangan cepat dari banyak alternatif biaya. Nah, yang terakhir ada metode estimasi biaya lainnya. Contohnya misalnya kayak analisis for one atau vendor. Nah, selanjutnya ada output dari estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi biaya, yaitu penilaian kuantitatif atas kemungkinan biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Yang kedua ada rincian pendukung. Nah, rincian pendukung ini ada beberapa estimasi biaya yang harus ada dalam cakupan. Pertama ada deskripsi tentang cakupan pekerjaan yang diperkirakan, lalu ada dokumentasi dasar estimasi, lalu ada dokumentasi asumsi apapun yang dibuat, lalu ada indikasi kisaran hasil yang mungkin, lalu ada jumlah dan jenis rincian tambahan bervariasi menurut area aplikasi, dan yang ketiga ada pengelolaan rencana biaya. Varian biaya akan dikelola, misalnya respon yang berbeda terhadap masalah utama dibandingkan dengan masalah kecil. Nah, selanjutnya ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya ini melibatkan pengalokasian estimasi biaya keseluruhan ke masing-masing aktivitas atau paket kerja untuk menetapkan dasar biaya guna mengukur kinerja proyek. Yang pertama yaitu ada estimasi biaya, yang kedua ada struktur rincian pekerjaan, yang ketiga ada jadwal proyek, dan yang terakhir ada rencana manajemen risiko. Penjelasan keempat selesai, next penjelasan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arthur Faisal ingin menjelaskan alat dan teknik untuk penganggaran biaya. Yang A, estimasi analog, disebut estimasi top down, berarti menggunakan biaya aktual dari proyek serupa sebelumnya sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Yang B, pemodelan parametrik, penggunaan karakteristik proyek parameter dalam model matematika untuk memperkirakan biaya proyek. Yang C, estimasi bottom up, melibatkan estimasi biaya aktivitas individual atau paket pekerjaan. Yang D, alat-alat komputerisasi, perangkat lunak manajemen proyek, dan alat-alat simulasi atau statistik.
Yang E, metode estimasi biaya. Lainnya misalnya analisis pewawaran vendor. Keluaran dari penganggaran biaya, baseline biaya, anggaran bertahap yang akan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja biaya pada proyek. Sini saya akan menjelaskan pengendalian biaya. Pengendalian biaya berkaitan dengan memengaruhi faktor-faktor yang menciptakan perubahan pada garis dasar biaya. Untuk memastikan bahwa perubahan disetujui, yang pertama ada baseline biaya. Baseline biaya adalah anggaran bertahap yang akan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja biaya pada proyek. Yang kedua, laporan kinerja, informasi tentang cakupan proyek dan kinerja biaya, seperti anggaran mana yang telah terpenuhi dan mana yang belum. Yang ketiga, pemerintah perubahan, terjadi dalam berbagai bentuk lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung, secara eksternal atau internal. Yang keempat, rencana manajemen biaya. Varian biaya akan dikelola, misalnya respons yang berbeda terhadap masalah utama dibandingkan dengan masalah kecil. Alat dan teknik pengendalian biaya. Yang pertama, pengendalian perubahan biaya. Prosedur yang garis dasar biaya dapat diubah. Sistem ini mencakup dokumen, sistem pelacakan, dan tingkat persetujuan yang diperlakukan untuk mengontorisasi perubahan. Yang kedua, pengukuran kinerja, membantu menilai besarnya varian yang terjadi. Earned Value Management, yaitu EVM, berguna untuk pengendalian biaya. Yang ketiga, manajemen nilai yang diperoleh oleh Earned Value Management. Semua rencana atau kontrol, yaitu CAP and FIN, harus terus mengukur kinerja proyek dengan menghubungkan 3 variabel independen. Bagian A, nilai yang direncanakan pekerjaan fisik yang dijadwalkan untuk dilakukan, termasuk nilai estimasi pekerjaan. Yang bagian B, ini sebelumnya disebut biaya anggaran untuk pekerjaan, nilai yang diperoleh. Baik, saya lanjut output dari pengendalian biaya. Yang pertama, estimasi biaya yang revisi, modifikasi informasi biaya yang digunakan untuk mengelola proyek. Yang kedua, pembaruan anggaran perubahan pada garis dasar biaya yang disetujui. Yang ketiga, tindakan korektif, menyelaraskan kinerja proyek di masa mendatang dengan rencana proyek. Yang keempat, estimasi saat penyelesaian atau end value management, perkiraan total biaya proyek yang paling mungkin berdasarkan kinerja proyek dan kuantifikasi risiko. Yang A, umum adalah beberapa variasi dari EAC aktual hingga saat ini ditambah estimasi baru untuk semua pekerjaan yang tersisa. Bagian B, EAC aktual hingga saat ini ditambah anggaran yang tersisa BACF. Kata ini paling sering digunakan bahwa varian serupa tidak akan terjadi di masa mendatang. Yang bagian C, EAC aktual hingga saat ini ditambah sisa anggaran proyek yang dimodifikasi oleh faktor kinerja. 5. Penutup proyek. Proses dan prosedur harus dikembangkan untuk penutupan atau pembatalan proyek. Bagian 6. Pelajaran yang dipetik, tindakan pembaikan yang dipilih, dan jenis pelajaran lain yang dipetik dari pengendalian biaya harus didokumentasikan sehingga menjadi bagian dari basis data historis untuk proyek ini dan proyek lain dari organisasi yang melakukan. Yang selanjutnya, pengendalian biaya. Pengendalian biaya berkaitan dengan memengaruhi faktor-faktor yang menciptakan perubahan pada garis dasar biaya untuk memastikan bahwa perubahan disetujui. Yang pertama, baseline biaya. Baseline biaya adalah anggaran bertahap yang akan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja biaya.